Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kata salah seorang ulama yang dia bercerita, kanu yad'una Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadan 6 ashhur. Yang artinya para ulama salaf mereka itu sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah apa? Wis siap-siap. Ngatung sing kaya gue nang kene. Hah? Ada sebagian orang yang juga merasa sedih ya, merasa enggak enak datang Ramadan karena tidak bebas lagi untuk makan dan apa? Dan minum. Seperti kita dulu ketika masih kecil ya. Kalau kita sebelum masih kecil, aduh, Ramadan maning, puasa maning. Ya. Orang-orang yang seperti itu belum bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat indah, bulan yang sangat nikmat. Tapi tidak setiap orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, dia akan merasakannya. Dia akan merasakan nikmatnya, belum tentu. Maka para ulama menggariskan kiat-kiat agar kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Agar kita bisa termasuk golongan yang pertama dan terhindar dari golongan yang kedua. Ada beberapa kiat. Di sini saya siapkan ada 6 kiat. Nggak tahu malam ini kita bisa bahas berapa kiat. Kalau belum selesai kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kiat yang pertama adalah memperbesar rasa tawakal kepada Allah Jalla wa'ala.
Memperbesar rasa apa? Tawakal. Apa hubungannya Ustaz antara tawakal dengan Ramadan? Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan amal ibadah. Apa saja contohnya? Hah? Puasa ya jelas puasa. Terus apa lagi? Salat malam, tarawih. Terus tadarus. Terus sedekah. Terus zakat fitrah. Terus entong? Takjil, memberikan buka apa? Buka puasa. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan ibadah. Nah, kalau misalnya kita tidak mendapatkan bantuan dari Allah dan pertolongan darinya, tidak mungkin kita itu bisa menjalani ibadah-ibadah tersebut. Karena bulan Ramadan itu full ibadah. Nah, sedangkan dalam hari-hari biasa saja, kadang-kadang kita itu tidak bisa menjalankan ibadah yang kita lakukan. Curahan, karunia, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala dan taufik darinya. Agar kita bisa kuat menjalani ibadah-ibadah tersebut. Caranya adalah dengan memperbesar rasa apa tadi? Manakala kita memperbesar rasa tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah. Apa tawakal? Berserah diri kepada siapa? Maksudnya apa? Maksudnya kita itu sadar di dalam hati kita yang paling dalam bahwasanya kita itu ngapa-ngapain kalau tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan dari siapa? Jadi kita berserah, betul-betul kita itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama sekali tidak menggantungkan diri kepada kekuatan pribadi kita, tapi kita betul-betul berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wahai Rabbi, tidak mungkin saya bisa menghadapi bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya kecuali seandainya aku mendapatkan pertolongan darimu, wahai Allah Jalla wa Ala. Dan para ulama salaf kita mencontohkan rasa tawakal itu dengan contoh yang luar biasa yang tadi sudah kita bawakan. Berapa bulan? 6 bulan. Dan ini menunjukkan betapa tinggi rasa tawakal mereka. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah minta kepada Allah, wahai Rabbi, kalau bukan pertolongan darimu, gak mungkin saya itu bisa ketemu dengan apa? Bulan Ramadan. Apa mesti kalau Ramadan ini tinggal 10 hari lagi, apa mesti kita akan ketemu dengan bulan Ramadan? Mesti gak? Masih sholat Idul Fitri dan bersenang-senang di samping kita. Tapi di mana mereka sekarang? Sudah berada di dalam ruang yang gelap, yang pengap, ukuran 1 kali 2 meter, ditemani dengan cacing, belatung, dan kawan-kawannya. Di mana itu? Kuburan. Betapa banyak orang yang pengen ketemu dengan bulan Ramadan, dia tidak bisa apa? Bertemu. Dan betapa banyak orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Pertama, agar kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Setelah kita ketemu dengan bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita diberi kekuatan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci tersebut. Betapa banyak orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, hatinya tidak tergerak untuk berpuasa di dalamnya. Banyak enggak? Banyak enggak orang ketemu Ramadan, orang puasa? Banyak. Contoh paling gampang di mana? Hah? Di pasar, ya.
Ini bakul nang pasar ya. Banyak enggak orang ketika bulan Ramadan enak saja dia sarapan. Enak saja dia kelepus. Banyak enggak? Subhanallah. Ketemu dengan bulan Ramadan, hatinya tidak tergerak untuk berpuasa di dalamnya. Ada juga orang yang berpuasa, ketemu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasanya tidak menghasilkan kecuali rasa lapar dan rasa apa? Bagaimana supaya kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan? Kemudian ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, kita berpuasa di dalamnya. Dan bukan hanya sembarang puasa, tapi puasa yang berkualitas, yaitu puasa yang menghasilkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya dengan mengharapkan pertolongan dan bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiat yang keberapa? Yang pertama. Apa tadi? Memperbesar rasa apa? Tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kiat yang kedua. Agar kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan adalah bertaubat sebelum datangnya Ramadan. Bertaubat sebelum apa? Datangnya Ramadan. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Kata Imam An-Nawawi, taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, ya tadi itu bertekad tidak mengulangi. Apa? Sudah masuk itu. Ini baru 2 ini. Yang ketiga, lain tadi 4. Apa? Ya itu sudah menyesal itu. Yang ketiga, memperbaiki. Yang lain, beramal soleh. Yang lain. Ini yang pertama malah belum disebutkan. Tadi itu yang kedua dan yang ketiga yang disebutkan. Yang pertama malah belum disebutkan. Meninggalkan perbuatan apa? Dosa. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin bertaubat, meninggalkan apa? Perbuatan dosa. Pengen bertobat dari jelalatan. Ya, itu ya harus ditinggalkan apanya? Jelalatannya. Aja kalau astagfirullah. Kalau apa? Kalau terus melihat, terus mentelengi baik. Ya. Itu astagfirullah. Apa itu? Ya. Jadi yang pertama itu meninggalkan perbuatan apa? Dosa. Yang kedua menyesal. Yang ketiga bertekad bulat untuk tidak apa? Mengulangi. Baru yang keempat apa? Seandainya dosa itu kaitannya dengan haknya siapa? Manusia. Maka harus apa? Dikembalikan atau minta apa? Minta dihalalkan. 4 syarat. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan taubat tersebut. Kata beliau dalam suatu hadis yang sahih, "Ya ayyuhan nas tubu ilallah." Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya dalam satu hari aku bertaubat kepada Allah berapa kali? Mi'ata marrah. Berapa kali? 100 kali. Dalam berapa hari? 1 hari. Sing tang mriki sing kados niku sinten? Berapa kali? 100 kali. Siapa itu? Rasulullah SAW. Siapakah Rasul?
Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Apa ada di sini yang sudah dijamin masuk surga? Wonten apa mboten? Boro-boro dijamin masuk surga. Dosanya wakeh banget. Itu pun taubatnya masih apa? Masih jarang-jarang. Loh kenapa Ustaz? Kenapa kita perlu memprioritaskan taubat sebelum datangnya Ramadan? Apa hubungannya antara taubat dengan Ramadan? Siapa yang tahu? Apa hubungannya taubat dengan Ramadan? Ambleng temen ini. Apa hubungannya antara taubat dengan Ramadan? Ramadan bulan suci. Terus? Berarti orang yang gak suci itu gak bisa masuk Ramadan gitu. Bagus. Orang kalau banyak maksiatnya buat ibadah enteng apa abot? Abot. Kok tahu? Karena banyak apa? Kita merasa banyak apa? Banyak dosa. Pernahkah kita mengalami masa-masa semangat ibadah? Dan pernahkah kita mengalami masa-masa awang-awangan ibadah? Sering ya. Lebih sering awang-awangannya ya daripada apanya? Semangatnya. Pernah nggak kita mencermati kapan kita semangat, kapan kita awang-awangan? Kita semangat manakala dosa-dosa yang kita kerjakan sedikit. Dan kita menjadi malas untuk beribadah manakala dosa kita apa? Banyak. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang sahih, kata beliau, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Seorang hamba ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di mananya? Di hatinya. Jadi nek jenengan melakukan satu dosa, resikonya, akibatnya akan ada satu bintik hitam di mana? Di hati. Satu dosa. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Seandainya orang tersebut segera meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian dia beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, maka satu bintik hitam itu akan segera dihapus. Jadi hati yang cemerlang, hati yang putih, kena noda, ya, langsung langsung dihapus. Yang namanya putih, ya, putih kalau kena noda, walaupun walaupun kecil, itu kelihatan sekali. Ya, contohnya apa? Lagi sholat, nganggo kelambi koko putih, mak tepluk. Apa? Itu teman kita yang di atas. Buang sesuatu di baju kita. Meskipun kecil ya. Maaf, mungkin besarnya seupil ya. Cuma segitu saja. Tapi kan kelihatan sekali. Ya. Nah ini harus dibersihkan. Caranya adalah dengan apa? Dengan beristighfar dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Itu kalau orang setelah melakukan perbuatan dosa langsung apa? Langsung beristighfar. Tapi kalau sebaliknya, kata Nabi SAW, fa'in ada zida fiha. Seandainya dia melakukan satu perbuatan dosa, kemudian diiringi dengan perbuatan dosa berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, maka bintik itu akan semakin apa? Semakin banyak. Kalau bintik itu semakin banyak, ibarat noda yang mengenai baju yang putih, dan noda itu semakin banyak, maka baju putih tersebut akan berubah menjadi apa? Hitam. Zida fiha hatta ta'alu qalbah. Sampai menutup hatinya. Kata Nabi SAW. Jadi kalau dosa itu semakin banyak, ya, maka bintik hitam yang ada di dalam hati kita pun akan semakin banyak. Sampai mengubah hati yang awalnya putih bersih menjadi hati yang apa? Yang hitam gelap.
Kalau hatinya sudah hitam, maka hati tersebut akan ditutup. Kata Nabi SAW, "Fadzalika ran." Itulah tutup yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah tutup yang menutup hati seseorang akibat dari perbuatan yang mereka kerjakan. Itu. Jadi kalau misalnya kita itu lagi males beribadah. Digawa sholat rasanya abot banget. Untuk puasa sunnah juga susah. Untuk ngaji juga malesnya luar biasa. Apalagi untuk bersedekah. Maka curigailah hati kita. Mungkin saat itu hati kita sudah apa? Sudah hitam. Nah, kalau misalnya kita ingin menghadapi bulan Ramadan dan merasakan nikmatnya Ramadan serta indahnya Ramadan dan kita ingin maksimal beribadah di bulan Ramadan, maka kita harus persiapkan hati kita. Kita bersihkan hati kita sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati yang cemerlang, hati yang putih bersih. Kalau mau apa? Semangat masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini kaitannya antara Ramadan dengan apa? Dengan taubat. Jadi hubungannya kalau kita ingin beribadah dengan semangat di bulan Ramadan, maka kita harus persiapkan hati kita. Dengan cara apa? Membersihkannya dari dosa-dosa, yaitu dengan lantaran apa? Taubat. Tapi berbicara masalah taubat, hati-hati. Ada sebagian kalangan yang tobatnya itu hanya di bulan apa? Ramadan. Contoh paling gampangnya adalah tobat para artis. Tobat para apa? Artis. Nek ora bulan Ramadan, klambi sing dinggo kuwi klambi sing urung apa? Surung dadi. Jadi kentongan duit, nah ora bisa tuku klambi dadi, sidane tukune klambi urung dadi, ya. Tapi begitu bulan Ramadan, wah, ribut golek klambi-klambi sing apa? Sing mandan pantes. Nah, itu pun juga masih banyak masalahnya juga bajunya, ya. Nanti kalau misalnya sudah lewat bulan Ramadan apa? Bali maning seperti semula, ya. Atau orang-orang yang para penyanyi, ya. Nek bulan Ramadan semuanya rame-rame membuat lagu apa? Religi. Atau dalam tanda kutip Islami. Nek wis bulan Ramadan rampung, dada. Nah, lagu religi. Sekarang kembali lagi kepada apa? Kepada lagu-lagu yang dia ciptakan sebelumnya. Nah, yang seperti ini tidak kita inginkan. Yang kita maksudkan adalah taubat sepanjang tahun. Ya. Yang dimaksudkan adalah taubat sepanjang tahun. Ini adalah kiat yang keberapa? Kiat yang kedua. Kiat yang ketiga yang perlu kita persiapkan sebelum bulan Ramadan, berusaha membentengi puasa dari faktor-faktor yang bisa mengurangi keutuhan pahalanya. Berusaha membentengi puasa dari faktor-faktor yang bisa mengurangi apa? Keutuhan pahala. Kalau kita dengarkan kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang yang puasa, apakah mesti dapat pahala utuh atau tidak? Belum tentu. Karena di dalam orang berpuasa itu ada perbuatan-perbuatan yang bisa ngurangi keutuhan pahalanya. Bahkan kalau sudah parah, ya, sampai pahalanya apa? Habis. Apa perbuatan-perbuatan tersebut? Hah? Tidak lain kecuali adalah perbuatan apa? Dosa. Apalagi kalau bukan perbuatan apa? Dosa. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bih."
Barang siapa yang ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dengan puasa dia. Jadi kalau kita puasa iya, goroh ya iya, Allah itu tidak butuh dengan puasa kita. Ya. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya puasa apa? Perut. Puasa juga puasa apa? Lisan. Puasa juga puasa apa? Telinga. Puasa juga puasa apa? Puasa mata. Inilah yang namanya puasa sejati. Dan itu sudah diisyaratkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah. Kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruk." Seandainya engkau berpuasa, hendaklah telinga kamu ikut apa? Berpuasa. Mata kamu ikut berpuasa dan lisan kamu ikut berpuasa. Puasane mata nopo Pak Bu? Hah? Merem? Gondarani turu bae. Ini kadang-kadang ada orang ya mengambil sebuah hadis. Tapi hadis itu hadis yang lemah. Naumus shaimi ibadah. Turune wong puasa gue apa? Ngibadah. Jadi mulai bar sahur ya nganti tong 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 jel. Nah, sampai buka puasa itu apa? Turu bae. Jadi sing penting tuli ngibadah. Nah, ini hadisnya lemah. Ya. Hadisnya apa? Lemah. Alias dhaif. Ya. Maka tidak perlu dan tidak boleh untuk dipraktekkan. Dan inilah yang menyebabkan kaum muslimin kalau masuk bulan puasa jadinya apa? Males. Padahal kalau kita lihat sejarah ya. Banyak di antara perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadinya di bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan semangat. Ya. Bulan yang penuh dengan aktivitas ibadah. Bukan bulan yang penuh dengan ngorok. Ya. Tidur terus Ramadan. Subhanallah. Ya. Kalau tidurnya masih dalam batas kewajaran. Misalnya siang tidur supaya malamnya apa? Kuat untuk tahajud, untuk tarawih. Itu bagus. Masa orang memper teman baru subuh nganti apa? Sampai buka puasa kok tidur. Tahu-tahu sudah apa? Kolak sudah tersedia di depan mata. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Yang dimaksud dengan puasa mata bukan itu. Yang dimaksud dengan puasa mata itu adalah apa? Janganlah mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang apa? Yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak ya. Yang namanya maksiat mata itu di mana-mana ada ya. Di luar enggak usah keluar, di dalam rumah saja banyak maksiat mata. Ya. Maka coba kita introspeksi diri kita. Mata kita ini lebih banyak kita gunakan nanti di bulan Ramadan untuk nonton TV atau untuk baca Al-Quran. Coba nanti lihat, introspeksi diri. Mata ini akan lebih banyak digunakan untuk membaca Al-Quran atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, buku-buku yang bermanfaat. Atau nanti lebih banyak kita habiskan mata ini untuk melihat televisi yang acaranya jelas-jelas banyak hal-hal yang negatif di dalamnya. Begitu pula telinga kita. Cobalah ketika masuk bulan Ramadan, dengarkanlah hal-hal yang baik. Ya, dengarkanlah pengajian. Dengarkanlah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Coba ya. Masa yang namanya koleksi CD kabehan apa? Nah, orang dangdut apa? Campur sari. Nek ora campur sari apa? Rock. Nek ora rock apa? Seriosa. Sing sepuh-sepuh napa? Lengger. Lengger apa gendingan ya. Masa koleksi semuanya itu orang member temen ya. Cobalah ya. Setel Al-Quran.
setel pengajian. Ya. Coba kita biasakan telinga kita yang masuk ke dalamnya adalah kalamullah. Ya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, pengajian, taklim, kajian Islam ilmiah. Coba. Ya. Belum nyoba sih masalahnya. Kadang-kadang, masa ngeruakan Quran. Quran itu ini anak wong mati. Subhanallah. Jadi ibarat kalau Quran gue konotasinya dengan orang apa? Meninggal. Orang meninggal ya sudah. Sekarang orang yang hidup. Ente kita ini yang membutuhkan. Agar kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Coba kalau nggak percaya. Ketika kita setel Al-Quran. Kita akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Cuman banyak yang belum mencoba masalahnya. Kalau sudah dicoba. Saya yakin jenengan itu akan ketagihan. Kita akan ketagihan. Indah sekali mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu ibarat kita itu sedang menyiram hati kita itu dengan air yang sejuk. Ya. Dengan air yang jernih. Ya. Beda dengan kita mendengarkan musik, mendengarkan rock. Ya. Bawaannya itulah suntuk, ya. Panas. Ya. Tapi ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, pengajian, rasanya adem. Ya. Orang percaya? Coba. Ya. Itu puasanya apa? Telinga. Termasuk puasa apa? Mulut. Ya. Puasa mulut. Puasa mulut. Mulut juga butuh untuk berpuasa. Lisan kita. Masa puasa isinya hanya ngerasa ditanggani. Berdusta. Berbicara yang tidak ada manfaatnya. Para ulama kita dulu. Mereka kalau berpuasa. Mereka itu berubah kayak orang yang bisu. Bukan berarti nggak mau ditanya gimana kabarnya terus. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya mereka itu sangat membatasi apa? Bicara mereka. Kenapa? Karena mereka yakin betul Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata baik atau apa? Diam. Para ulama kita sadar. Kalau misalnya nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Lebih baik apa? Diam. Karena lisan kita ini. Ya lidah tidak apa? Bertulang. Ya. Jadi mudah sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Termasuk juga tangan kita. Tangan kita juga perlu untuk berpuasa. Contohnya tangan yang tidak berpuasa apa? Apa? Hah? Gampang banget ya, mengganggu orang. Dengan apa? Dengan jedar-jedor. Apa? Nabuh mercon. Nah. Puasa-puasa orang lagi terawih. Di samping jalan jedar-jedor. Untung sing imame orang jantungan. Nah. Ya. Itu namanya tidak puasa tangannya. Ya. Itu dan seterusnya. Jadi kita perlu berpuasa bukan hanya puasa apa? Perut. Tapi kita perlu puasa mata, perlu puasa apa? Telinga, dan perlu puasa apa? Lisan. Sekarang saya tanya. Makan dan minum serta hubungan suami istri. Hukumnya halal apa enggak? Halal. Hukumnya apa? Halal. Ngerasani. Hukumnya apa? Haram. Beda ya berarti ya. Makan minum hukumnya halal. Ngerasani hukumnya apa? Haram. Kalau masuk bulan Ramadan. Makan dan minum hukumnya jadi apa? Haram. Ngerasani. Masuk bulan Ramadan hukumnya apa? Luwih haram maning. Makanya aneh. Orang yang puasa. Menahan diri dari makan dan minum. Tok. Padahal itu sebenarnya hukumnya apa? Halal sebelum masuk Ramadan. Hanya itu yang dia tahan. Tapi dia tidak menahan diri dari perbuatan sing asale. Hukumnya apa? Haram. Apalagi di bulan apa? Ramadan. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia heran. Dengan orang sing puasane kur puasa weteng. Tapi mulutnya tidak berpuasa. Matanya tidak berpuasa. Dan telinganya tidak apa? Berpuasa. 3 kiat. Dan kita akan lanjutkan insya Allah 3 kiat berikutnya pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan.
Kalau kita pengen puasa mata dan telinga, tapi lingkungan tidak memungkinkan, bagaimana caranya? Caranya meminimalisir untuk keluar dari rumah. Kecuali kalau di rumah kita juga tidak bisa. Nah, meminimalisir untuk keluar rumah. Bukan berarti tidak keluar rumah. Ya. Ketika kita keluar rumah, maka keluarlah dari rumah dalam keadaan berusaha untuk menjaga mata dan lisan kita. Saya akan bawakan satu contoh praktek ulama salaf. Bagaimana mereka itu menjaga pandangan mata. Seorang ulama yang bernama Al-Hasan, dia pernah keluar dari rumahnya sholat Idul Fitri. Ketika pulang dari sholat Idul Fitri, dia ditanya sama istrinya, "Wahai suamiku, sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat di jalan tadi?" Istrinya tanya kepada suaminya. Begitu sholat Idul Fitri pulang, sudah berapa cewek tadi dilihat di jalan? Apa kata suaminya? "Demi Allah, semenjak saya keluar rumah, sampai saya masuk rumah kembali, saya tidak melihat kecuali ujung jempol kaki saya." Semenjak keluar sampai apa? Pulang. Dia cuma lihat apa? Jempol kaki. Siapa sih kayak gue nang kene ngacung? Hah? Itulah bagaimana para ulama kita mencontohkan menjaga apa? Pandangan. Padahal kondisi saat itu, kondisi yang subhanallah masih banyak artinya wanita-wanita yang jilbabnya lengkap. Apalagi di kondisi di zaman kita ini. Berapa hari batas tidak boleh puasa? Sunnah atau membayar hutang sebelum puasa Ramadan. Boleh insya Allah. Ya. Sampai 1 hari sebelum Ramadan pun insya Allah boleh. Yang tidak boleh adalah menyengaja menyambung puasa tersebut dengan bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya dia sudah terbiasa untuk puasa sunnah, misalnya Senin, Kemis, pas Kemisnya, Jumatnya bulan Ramadan, dia terbiasa untuk puasa Senin Kemis, tetap tidak apa-apa dia berpuasa di hari Kemis karena dia sudah terbiasa untuk itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.